Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Program 1 Radio Republik Indonesia Manado, kita berjumpa lagi dalam dialog Forum Kawanua, dan kali ini suatu hari yang spesial atau luar biasa ketika tim Radio Republik Indonesia Manado Program 1 melakukan live langsung dari Desa Wolaang, Kecamatan Languan Timur, Minahasa, di mana untuk pagi hari ini kita membahas terkait persiapan pembentukan Kota Langowan. Untuk itu sudah hadir di Monumen Swarts, seputaran Gereja Swarts di Langowan ini, yaitu yang pertama Bapak Jeffrey Pai, selaku Ketua Umum Panitia Pembentukan Kota Langowan. Selamat pagi Pak Jeff. Selamat pagi Bob. Oke, gimana kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, juga narasumber yang kedua yaitu Bapak Jekrit Maluenseng, tokoh masyarakat Langowan dan juga Ketua Bidang Pengkajian P2KL atau Panitia Pembentukan Kota Langowan. Selamat pagi Pak Jekrit. Selamat pagi Bob. Gimana kabar hari ini? Puji Tuhan sehat. Oke. Dan luar biasa. Juga didampingi oleh beberapa tokoh masyarakat Langowan yang menjadi juga panitia pembentukan Kota Langowan. Oke, terkait pembentukan Kota Langowan pasti diawali dengan apa sih yang mendasari sehingga Langowan ini akan dijadikan daerah otonom baru atau menjadi kota tingkat 2. Oke, Pak Jeff, sejarah pembentukan Kota Langowan sebenarnya seperti apa? Jadi kalau kita bicara sejarah, Langowan ini kan sudah lama dikenal sebetulnya. Ya. Di tahun 1679 saja dalam perjanjian atau Verbond dengan Belanda sudah disebut sebagai salah satu pakasaan Langowan. Kemudian di masa penjajahan Belanda, Langowan ini kan sudah berbentuk distrik. Ya. Dan salah satu yang menjadi mayor atau kepala distrik yaitu Benyamin Sigar. Ya. Ini satu bukti bahwa Langowan sudah lama dikenal. Ini Mayor Benyamin Sigar ini adalah kakek dari Presiden Prabowo Subianto. Oh ya, gitu ya. Itu Mayor, seorang kepala distrik di Langowan. Ya. Jadi sebetulnya Langowan dalam sejarah, baik dalam sejarah penginjilan maupun sejarah pemerintahan sudah lama dikenal. Ya. Dalam penginjilan, kita ini berada di Monumen Square. Ya. Ini salah satu titik sentral pelayanan penginjilan dari Yohanes Squares. Ya. Dan apa yang terbentuk saat ini menjadi suatu wilayah perkotaan, di mana desa-desa yang sudah terbentuk, yang berada di Langowan ini, kemudian dia berubah menjadi salah satu distrik, satu perkotaan, wilayah perkotaan. Dari dulu, di mana Langowan ini menjadi pusat jasa dan perdagangan di Minahasa. Di sini terdapat pasar yang besar, baik pasar lama maupun pasar baru, di mana yang berjual beli di sini bukan cuma masyarakat Langowan, tapi juga masyarakat yang ada dari Minahasa Selatan, dari Minahasa Tenggara, dari Tondano, dari hinterland. Di sini ada Remboken, Kakas, Tompaso, dan Ratahan. Jadi mereka semua berjual beli di sini, sehingga membentuk suatu wilayah perkotaan. Kemudian dalam sejarah pembentukan Kota Langowan, dengan dasar bahwa secara fisik Langowan sudah memenuhi syarat, secara teknis juga, bahkan juga dari secara administratif memenuhi syarat
Ya. Karena itu kemudian diusulkan untuk menjadi kota. Kalau di sini kan dari sisi normatif, dari sisi undang-undang, disyaratkan minimal 4 kecamatan. Ya. Dan Langowan sudah memiliki 4 kecamatan, yaitu Langowan Utara, Timur, Selatan, Tinggal dan Barat. tinggal 1 kecamatan lagi ya? Tidak, sudah memenuhi empat syarat. ya? Oke, ya. Dengan catatan, kalau seandainya pun pemerintah menginginkan ada pengembangan wilayah kecamatan baru, di sini kami sudah siapkan ini adalah menjadi Langowan Pusat. Karena di depan kita ini ada kantor camat lama, Ya. kantor camat pada waktu masih 1 kecamatan. Ini akan difungsikan lagi menjadi 1 pusat kecamatan. Kalau memang dikehendaki ini menjadi 1 kecamatan baru, yaitu Langowan Pusat. Itu yang kami sudah persiapkan secara dari sisi persyaratan fisik ya. Ya. Kemudian dari persyaratan teknis itu nanti dijelaskan oleh Bung Jakrit Maluenseng, di mana secara teknis entah itu ekonomi, infrastruktur, dan hal-hal yang terkait dengan persyaratan teknis itu sudah memenuhi syarat. Oke. Kemudian juga dari sisi administratif. Dari sisi administratif kami sudah mengajukan proses-proses mulai dari desa, ya, dari desa, BPD dan Hukum Tua, kemudian kecamatan. Dari kecamatan kemudian diusulkan ke kabupaten. Kabupaten dalam hal ini pemerintah Kabupaten Minahasa dan DPRD Minahasa. Kemudian berlanjut lagi ke provinsi, pemerintah provinsi dan DPRD provinsi. Ya. Berlanjut sampai ke pusat, DPR RI, DPD dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Jadi semua proses-proses ini sudah kami lalui. Bahkan Langowan saat ini tinggal menunggu paripurna dari DPR RI untuk pengesahan. Karena sudah ada rancangan undang-undang, sudah ada amanat presiden. Itu yang pokok-pokok yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Saya kira itu. Oke. Pak Jakrit bisa menambahkan terkait seperti yang dikaitkan oleh Pak Jeff terkait apa sih teknis yang harus disiapkan atau dibutuhkan ketika dibentuk daerah otonom baru khususnya di Langowan ini. Ya, oke. Terima kasih Bung Bob dan Pak Ketua, Pak Jeffrey. Ya. Saya menambahkan sedikit. Jadi sebenarnya Kota Langowan ini, daerah otonom baru, sudah di garis finish. Mengapa saya katakan di garis finish? Semua persyaratan kita sudah terpenuhi. Ya, kan syarat pembentukan daerah otonomi baru itu ada 3 yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua tadi. Teknis, administratif, dan fisik. Nah, semua persyaratan itu kalau administratif itu adalah dukungan, mulai dari desa. Kan? Desa itu ketua BPD harus ada rapat dulu masyarakat di situ, kemudian hukum tua, kemudian kecamatan, sampai DPR, semua. Jadi proses itu sangat panjang. Makanya tadi sudah dijelaskan ada 25 tahun. Sampai dengan di DPR provinsi, DPR juga harus turun, kemudian pemerintah provinsi harus turun, sampai kemudian ke Depdagri, DPOD harus turun, melakukan persidangan, pembahasan dengan instansi terkait, sampai kemudian ke Presiden, turun Ampres, sampai dengan DPR RI. DPR RI itu dan DPD ya Pak Ketua, sudah diplenokan sebenarnya. Sudah paripurna dan sudah disahkan bahwa Kota Langowan bersama 64 daerah otonomi baru lainnya di Indonesia itu sudah memenuhi syarat, sudah disahkan, sudah ditetapkan. Cuma pas pada waktu itu ketika sudah diundangkan, dicatat dalam lembaran negara, tiba-tiba ada kebijakan pemerintah pusat, moratorium. Mengapa ada moratorium waktu itu? Karena ada kasus di Sumatera Utara, yaitu peristiwa di mana masyarakat Tapanuli melakukan demo di DPR karena usulan pembentukan Provinsi Tapanuli tidak disetujui oleh DPR. Maka mereka demo, kemudian saat mereka demo, itu berimbas. Ya, matilah ini ketua DPR. Maka Pak SBY waktu itu sebagai presiden mengambil keputusan di moratorium. Padahal kita tinggal diundangkan, Jadi semua persyaratan apapun sudah lengkap, sudah terpenuhi. Nah, jadi itu saya kira. Nah, kemudian tadi saya kira saya hanya sedikit menambahkan, Langowan ini adalah pusat pertumbuhan baru di wilayah Sulawesi Utara. Tadi sudah dijelaskan. Ya, memang secara demografi penduduk di sini ini mungkin sekitar 40 ribu. Hampir 50 ribu. Tapi sebenarnya secara bisnis, secara benefit, penduduk di sini ada sekitar 200 ribu. Mengapa saya katakan begitu? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jeffrey. Karena di sini ini pusat bisnis, ya.
orang dari Kakas, orang dari Rembokan, orang dari Kawangkoan, Tompaso, sampai ke Mitra. Bukan cuma Mitra, Minsel Minsel juga. Ya, Amurang itu dulu pasar di sini. Oh, Bahkan berbelanja di dulu sini ya? bersekolah di sini, berbelanja di sini, kegiatannya di sini, bersantainya di sini. Jadi sehingga di sini akan menjadi pusat perputaran uang di sini. Itu yang makanya saya katakan, kalau ini diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk dia mengurus diri sendiri, maka Langowan akan pasti Siap. lebih hebat dari yang sangat siap, sangat Jadi siap. artinya jika mengharapkan APBD ini bisa atau bukan APBD PAD? Pasti. Kalau PD, pasti. Saya kira pasti. Di Langowan sini lihat saja rumah-rumah penduduk, Ya. ya, Ya. dan rumah-rumah penduduk. Dan ini saya harus katakan bahwa secara apa namanya orang per orang, person to person, orang Langowan itu memiliki keunggulan. Fighting spiritnya itu luar biasa. Makanya coba lihat SDM-nya Ya. luar biasa. Oke. Jadi bukan cerdas hanya dalam pemikiran, tapi fighting spirit yang terutama. Coba lihat di negara mana tidak ada orang Langowan. Coba lihat. Ya. Di Sampai di luar mana-mana negeri ada. terkenal Iya, kan? karena fighting spiritnya Ya. yang kuat. Itu keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang-orang di daerah lain. Coba Ya. lihat, mau di Jepang, Ya. mau di mana, di Korea, di mana saja. Ketua Sinode saja Orang orang Langowan. Presiden Mau presiden juga. orang Presiden Langowan. Langowan. Apa yang kurang? Nah, Begitu. mu- Nah, mu- inilah sebenarnya modal utama sehingga mengapa? Jadi ini bukan gagah-gagahan, bukan suka-sukaan, bukan karena apa. Jadi itu. Nah, sehingga saya mau katakan bahwa sebenarnya secara normatif, Langowan ini sudah sangat memenuhi syarat Oke. menjadi kota Langowan. Hanya ada satu syarat yang belum terpenuhi, syarat politik. Nah, itulah yang moratorium tadi. Political will ya. Nah, political will itu. Ya. Nah, sekarang kebetulan presiden, tapi bukan menumpang nama. Ya. Kebetulan saja presidennya sekarang, perjuangannya ini kan sudah dari 25 tahun yang lalu. Ya, Masa benar. iya seorang presiden asal Langowan tidak mengiyakan? Tidak melirik. Kan begitu, iya. Oke. Kecuali kita dipaksa-paksakan, ya saya kira itu. Nah, jadi saya kira itu sehingga masyarakat Langowan sangat antusias untuk daerah ini segera menjadi kota. Jadi secara mentalitas, secara fisik segala macam, Langowan sangat siap ya menjadi sebuah kota yang otonom. Tadi sudah dijelaskan oleh Oke. Pak Ketua ya. Oke. Ya. Oke, dan pendengar dan masyarakat yang berada di sini bahwa siaran ini disiarkan lewat FM 88,2, 94,5 dan juga kita live YouTube. Jadi bagi pendengar ataupun pemirsa yang ingin bergabung langsung yang mungkin berada di luar daerah bahkan luar negeri bisa menghubungi atau menonton di YouTube RRI Manado. Oke. Ini kan juga sudah disampaikan bahwa masyarakat ini sangat menanti Langowan ini dijadikan kota atau daerah otonom baru. Nah, untuk masyarakat sendiri bagaimana dukungan dari masyarakat mulai dari elemen di bawah sampai mungkin di level pimpinan dukungan. Oke, seperti apa? Saya kira kalau bicara dukungan itu, seperti tadi sudah dijelaskan secara normatif, Ya. semua desa di Langowan ini sudah menyatakan persetujuan lewat rapat di BPD dan desa. juga disahkan oleh hukum tua. Oke. Itu artinya aspirasi itu sudah dari awal. Ya. Kalau sekarang ini mau ditanyakan kepada semua orang Langowan ya, Ya. Ngoni suka enggak mau jadi kota otonom atau enggak? Pasti semua akan bilang suka. Ya. Loh? Karena apa? Keuntungan-keuntungan ekonomis, politik, pemerintahan dan sebagainya tentu akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Langowan. Dan sebetulnya kalau ini Langowan jadi kota, bukan cuma orang Langowan yang menikmati. Orang-orang yang ada di hinterland sini, ya, di seputaran Langowan Ya. akan menikmati juga. Karena perputaran ekonomi ini akan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Jadi contoh ya, kalau seandainya orang bikin satu proyek apa di Langowan, toh yang akan bekerja, yang akan menikmati itu banyak orang, ya. Termasuk juga misalnya bila ada pemerintahan di sini, ya toh, baik pejabatnya maupun pegawai negerinya, bahkan juga di lingkungan swasta, orang-orang akan membuka banyak usaha di Langowan. Ini contoh ya. Ini aja belum otonom orang, Ya. belum otonom, tapi lihat sampai malam di Langowan ini sangat ramai. Oke. Kafe-kafe dan sebagainya, itu artinya kan geliat ekonomi sudah sangat lumayan gitu. Begitu juga kan infrastruktur yang ada. Di sini ada 3 rumah sakit, toh. Ada sekolah-sekolah yang paling banyak mungkin di Minahasa, paling banyak sekolah ada di Langowan. Ya. Bahkan kalau Tuhan berkenan dalam waktu dekat ini sesuai dengan gagasan dari Presiden Prabowo Subianto akan hadir sekolah unggulan.
sekolah unggulan. Oke, itu sudah disiapkan itu? Sudah ada, lahannya sudah siap, bahkan sudah banyak ditinjau oleh stakeholder yang berkepentingan dengan proses agar sekolah unggulan ini segera dibangun. Oke. Kami sangat berharap pemerintahan yang baru nanti, baik di pemerintahan provinsi maupun juga pemerintah kabupaten, dapat mendukung sepenuhnya terhadap proses-proses baik dalam hal pembangunan infrastruktur maupun juga dalam proses agar Kota Langowan ini segera terbentuk. Dengan menyentuh, ya, ini sentuhan kami dari masyarakat Langowan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang kekuasaan di Republik Indonesia agar mencabut moratorium. Oke. Karena ini bukan soal Langowan saja, tapi soal nasional. Jadi ada banyak. Jadi bukan cuma orang Langowan yang menginginkan menjadi kota otonom. Di berbagai pelosok tanah air ini ada ratusan yang menanti. Ya, kabupaten dan provinsi kota yang menanti supaya mereka dimekarkan. Jadi itu yang menjadi harapan kami agar Pak Prabowo Subianto paling tidak mengingat bahwa kampung halaman leluhurnya itu Langowan sedang menantikan sentuhan membuka hati political will agar kiranya moratorium ini dicabut sehingga memberikan peluang bagi Kota Langowan bisa menjadi kota otonom. Oke. Saya kira demikian. Oke, bagi pendengar yang ingin bergabung dalam dialog kita pada pagi ini bisa menghubungi line WA dan telepon. Line WA atau telepon di 0821 9583 5080. Dan jika sudah ada pendengar yang ingin bergabung, bisa masuk di line Pro 1 RRI Manado 0821 9583 5080. Oke, Pak Jakrit, kalau kita melihat sendiri, Bapak kan di bagian pengkajian. Nah, kalau Anda melihat sendiri, potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan di daerah otonom di Kota Langowan ini, selain telah disampaikan tadi, ada begitu banyak potensi, dan mungkin ada yang bisa lebih digali lebih dalam terkait pertanian, wisata, pendidikan. Nah, Ya, terima kasih. Saya kira sebenarnya kalau Langowan ini kota yang paripurna ya. Jadi pertaniannya ada. Kalau Tomohon dia baru saja beberapa tahun yang lalu didirikan, tapi sudah maju. Ya. Dia mengandalkan pertanian. Tapi ya. kalau Langowan bukan hanya pertanian. Ya. Pertaniannya tapi juga ada perikanan. Perikanan. Karena Ya. kita punya pantai, punya laut. Ya. Oh iya. Wisatanya bagus, pantainya ada, mau wisata apapun ada. Ya. Jadi makanya saya katakan tadi, kota yang paripurna inilah Langowan. Jadi kalau kita mau majukan pertanian itu sangat luar biasa. Di sana di Gunung Kelilonde dulu ada perkebunan. Peninggalan Belanda, ada kopi, makanya ada di sini namanya kopi Wangker. Ada kapas di sana, perkebunan kapas peninggalan Belanda dan seterusnya. Ada di sini rumah sakit peninggalan dari Ratu Belanda dan seterusnya, Nongan di sini dan seterusnya. Sampai ada pelatihan pusat pelatihan TNI Rindam di sini. juga. Rindam ada di sini dan seterusnya. Jadi saya kira itu ya. Jadi makanya mengapa kami begitu ngotot dengan perjuangan ini, karena seperti itu ya, kota ini Langowan ini kota yang paripurna kalau dikembangkan gitu. Ya. Sudah ada yang masuk, kami terima di line telepon Pro 1 RRI Manado. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, mantap, masuk. Dengan siapa nih, Pak? Orang Tomohon, Pak. Oke. Pak Jokowi. Iya. Iya. Tapi dia kan ada syarat-syarat. Ya, betul. Banyak di persyaratan. Dan kalau memang memenuhi syarat, kalau kita juga lebih bagus kalau kita secara pribadi, karena kalau kita lihat juga perkembangan Kabupaten Minahasa, kalau kita lihat dan sekarang ya sepertinya belum terlalu bagaimana ya bilang, belum terlalu maju. Kalaupun Langowan mau jadi daerah otonomi baru, Kawangkoan atau apa, bagi kita itu sah-sah saja. Menurut kita kan itu, kalau otonomi daerah kan itu pertama mesti diingat dulu itu untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik. Dia tujuan pertama itu. Cuma dan yang kedua yang kita ingatkan bahwa warga Langowan,
itu budaya minum dan itu mesti dihilangkan dan itu budaya bawa senjata tajam. Cuma itu sampai pendapat mau daerah otonomi baru berapapun di Sulawesi Utara di Minahasa, saya kira itu sah-sah saja dan itu hak masyarakat untuk maju. Yang penting kan tujuannya daerah otonomi baru kan itu untuk kesejahteraan rakyat. Yang itu jika begitu kalau rakyat sudah sejahtera, sama yang itu orang rumah tangga kan mesti punya kemampuan sendiri, mesti mampu bekerja sendiri. Kalau begitu ditunjang dari orang tua atau kalau berupa daerah otonomi baru tunjangan dari pusat, ya itu memang kewajiban, aturannya memang begitu. Jadi menurut kita mau berapapun jadi kabupaten kota Oke. di Sulawesi Utara, saya kira boleh-boleh saja, yang penting untuk kemajuan rakyat. Saya kira cuma itu juga, kasih banyak tadi ya. Oke, terima kasih Pak Jokowi yang telah menyampaikan beberapa hal dan langsung ditanggapi oleh siapa kira-kira? Ya, Pak Jeff. Oke. Jadi kalau tadi Pak Jokowi menyampaikan usulan tentang masalah keamanan berarti, Ya. memang kami harus menyadari di Langowan yang sebelum-sebelum ini ada banyak gangguan kaptivitas ya, mungkin karena banyak anak-anak muda yang ya harus kita akui kadang-kadang sudah mabuk ya. Kemudian juga ada kasus-kasus penikaman dan itu tidak ditutupi. Ya. Nah, dengan adanya peningkatan status menjadi daerah otonomi baru, otomatis kan keamanan juga akan ditingkatkan. Ya. Gitu. Di sini sudah ada 2 polsek di Langowan yang seringkali juga disebut Polsek Langowan Timur. Baru ada Polsek Langowan Barat. Nah, polsek-polsek ini kalau juga ditingkatkan tipenya nanti, Ya. kalau dia jadi kota, apa dia menjadi Mudah-mudahan rural, jadi ada Polres, ya. maka jumlah personel Polsek. juga akan bertambah, Ya. toh, sehingga keamanan akan lebih terjamin. Kemudian juga ya ini kan menyangkut masalah ekonomi. Ya. Karena apa? Mereka kan ini banyak yang mungkin menganggur, ya, tidak ada pekerjaan sehingga mabuk-mabukan dan melakukan tindakan kriminal. Tapi ketika menjadi kota, maka secara otomatis mereka akan ada pekerjaan, baik di lingkungan swasta maupun di negeri. Persoalan sekarang adalah bagaimana pemerintah dengan political will untuk bisa mewujudkan Langowan ini menjadi kota otonom, sehingga kan kalau sekarang kan ini kan kota Langowan ini kan seperti autopilot, Ya. dia berjalan sendiri, tidak ada manajemen pemerintahannya. Kalau sudah ada manajemen pemerintahan, baik dalam kaitan dengan keamanan, ada dinas-dinas dan sebagainya, sehingga semua akan terakomodir. Masyarakat di sini mau berdagang, mau melakukan pekerjaan apapun akan Ya. terakomodir. Ya. Sehingga otomatis kriminal akan berkurang. Sama kayak di Tomohon kan? Ya, betul. Kayak Tomohon sekarang kriminalnya menurun karena Ya. apa? Semua soal sibuk dengan kerja. Ya. Mau apa? Gitu kan? Jadi saya kira itu. Nanti mungkin ditambahkan oleh Jekrit, silakan. Oke. Ya, mungkin tadi ada sedikit ditanyakan tentang pelayanan ya kepada Ya. masyarakat supaya maksimal. Nah, salah satu kriteria penilaian dalam dalam persyaratan teknis itu adalah rentang kendali, ya, rentang kendali. Nah, kalau rentang kendali untuk pelayanan publik itu Langowan itu 100. Mengapa 100? Ya. Artinya begini, kalau pelayanan itu lebih dekat, ketika menjadi kota, orang yang ada di Winebetan untuk ke pusat kota, pusat pemerintahan itu dekat. Jadi itu, makanya dia 100 nilainya. Sehingga tidak perlu ke Tidak perlu ke Tondano, kalau Tondano. Tondano jauh. Ya. Kosnya tinggi, waktunya banyak, dan seterusnya ya. Nah, belum lagi ada kendala-kendala tertentu. Nah, sehingga dari segi rentang kendali pemerintahan dan pelayanan publik, itu nilainya 100. Oke. Jadi tinggi sekali. Nah, kemudian dari hal-hal lain, dari soal nilai ekonomi sangat tinggi saya kira. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jeffrey, karena apa? Multiplier effect ketika dia menjadi sebuah kota. Ini saya orang di sini coba lihat ini ramainya lalu lintas. Ini bayangkan kalau orang tata menjadi 2 jalur sini, kompleks lebar sedikit begini. Ini orang-orang pasti akan menjadi pusat nongkrong di sini nanti. Pasti akan menjadi seperti itu. Dan bukan cuma orang Langowan yang akan datang di sini. Pasti orang Leumur suka datang kemari ke Langowan. Dia orang Langowan itu gagah. Oke. Nanti sebentar kita bahas terkait fasilitas yang mungkin akan disiapkan ketika Langowan menjadi kota. Setelah kita dengarkan dulu yang berikut ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Langowan Minahasa, RRI Manado melakukan dialog luar studio dengan topik persiapan pembentukan Kota Langowan. Masih dengan narasumber-narasumber yang hebat, Bapak Jeffrey Pai, Ketua Panitia Pembentukan, dan juga Bapak Jack Molenceng sebagai Ketua Bidang Pengkajian P2KL. Oke. Pak, untuk komunikasi kan sudah juga disinggung tadi terkait komunikasi dengan berbagai pihak kepentingan pengambil kebijakan. Setahu saya ini juga sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, Minahasa, provinsi, dan bahkan sampai di pusat. Nah, kalau komunikasi di tingkat pemerintah kabupaten sampai ke provinsi seperti apa hasilnya kira-kira? Jadi kalau bicara komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi itu sudah memang dilakukan sejak awal. Jadi pemerintah kabupaten ini sudah memberikan rekomendasi kan. Ya. Jadi rekomendasi itu persetujuan untuk Langowan dipisahkan dari Minahasa. Ya. Itu kan secara administratif. Kemudian DPRD Minahasa sudah turun. Ya. Kan sudah meninjau. Persyaratan sudah meninjau seluruh DPRD Sulut atau provinsi? Provinsi. Jadi begini, kabupaten. DPRD provinsi sudah, DPRD kabupaten sudah. DPR RI sudah datang. Komisi 2. Kemudian DPOD itu dari pemerintah Kemendagri itu, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Dan DPD. Jadi semua sudah lengkap sebenarnya. Semua sudah lengkap. Jadi mereka sudah datang. Jadi komunikasi ini sudah sangat intens dilakukan. Bahkan sampai saat ini kami terus berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri bagaimana proses-proses Dirjen Orda ya. Iya, dari Dirjen Orda. Jadi kami sudah sangat intens untuk melakukan komunikasi dengan semua yang terkait dengan proses-proses administratif ini. Saya kira itu. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Silakan, Pak. Jadi betul yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua tadi. Kemudian saya tambahkan, kalau koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi, kabupaten itu bukan cuma memberikan rekomendasi sekedar untuk pembentukan, tapi mereka menyatakan kesediaan menyiapkan dana untuk 3 tahun pertama ya, dan juga sumber daya manusia. Jadi sampai seperti itu sudah oke semua, sudah ada jaminan, sudah surat pernyataan dari pemerintah kabupaten dan juga provinsi yang menyiapkan kalau tidak salah 5 miliar atau berapa miliar untuk tahun pertama dan seterusnya ada. Sampai dengan begitu, jadi sudah memang sangat real, sehingga makanya tadi kami katakan bahwa Kota Langowan ini sebenarnya sudah tinggal political will aja dengan membuka moratorium itu. Sebenarnya pemerintah biar tidak membuka secara penuh moratorium, hanya misalnya kita sahkan saja yang sudah ditetapkan oleh DPR RI, yang sudah ditetapkan dalam sidang pleno DPR RI. Ya, kalau misalnya cuma itu, saya kira selesai. Itu tidak memakan biaya besar. Kalau misalnya seperti itu boleh. Jadi moratoriumnya dibuka tapi tidak semua, terbatas. Itu mungkin bisa. Jadi itu mungkin yang dikomunikasikan ya Pak Ketua ke pemerintah pusat. Ya. Jadi kami tambahkan, memang kami menyadari bahwa pemerintah ini kan berbicara tentang anggaran, atau ketersediaan anggaran itu untuk pembentukan daerah otonomi baru tentu besar.
kami menyadari itu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bung Jakri tadi, kan tidak serentak semua. Jadi yang memenuhi syarat, kemudian yang diutamakan. Sama seperti yang kami lakukan komunikasi dulu dengan Komisi 2, yaitu salah satu juga, yaitu dilihat dari sejarah kapan mereka mengajukan aspirasi. Jadi kalau dia kata aspirasi masih baru masuk, masa dia mau lebih dulu? Toh? Jadi sistemnya FIFO, first in, first out. Ya. Jadi siapa yang lebih dulu? Kalau Langowan, ada catatan sejarah bahwa Langowan mulai dari tahun 2000. Kemudian secara normatif masuk di DPR RI, kami membawa aspirasi itu tahun 2007, 2008. DPR RI dan DPD. Kemudian di Kemendagri, sekalian kami bawa ke sana, baru 2013 dan 2014 prosesnya paripurna. Jadi sebenarnya persetujuan paripurna sudah selesai. Ya. Cuma tinggal pengesahan. Ya, saya kira itu. Oke, bagi yang ingin mendengar atau menyampaikan aspirasi, menyampaikan ataupun bertanya kepada para narasumber yang hadir pada saat ini bisa menghubungi di line telepon yang telah line telepon Persatu RRI Manado. Oke, Pak Jeff ataupun Pak Jakrit, ada enggak landscape atau apa yang harus dibangun ketika Kota Langowan menjadi daerah otonom baru? Mungkin sudah ada lokasi atau tempat yang bisa dijadikan pusat pemerintahan kah, atau sampai fasilitas umum, sarana olahraga yang mungkin landscape-nya sudah ada atau baru dirancang, akan dirancang. Silakan Pak Jeff. Okay. Jadi pasti orang akan bertanya ya, pusat pemerintahannya di mana. Ini berarti orang mau bicara dulu RT RW-nya, rencana tata ruang wilayah. Ya. Ini menyangkut peruntukan. Ya, kami juga sudah memikirkan kajian begini. Ini Langowan Timur mau diapakan? Oke, Pak Jeff, sebentar, sudah ada pendengar ya, silakan. masuk. Halo, selamat pagi. Halo, Persatu RRI Manado yang ingin bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Ya. Ya, dengan siapa nih, Pak? Halo. Ya, silakan, Pak. Dengan siapa nih, Pak? Halo. Ya, Pak, Bapak sudah tersambung dengan RRI Manado. Silakan. Oh, langsung aja, Cliff. Oke, to the point aja, Pak Cliff. Langsung, Pak Cliff. Iya. Selamat pagi untuk Bapak-bapak dari Langowan. Ya. Pembentukan Kota Langowan. Ya. Saya sebagai masyarakat sangat mendukung sekali adanya ini Langowan itu menjadi daerah otonom baru. Karena memang potensi sangat besar di sana. Dan juga sering ke Langowan memang pas juga Kota Langowan itu Langowan itu pas di tengah. Biasa jadi ada penyangga dari Kakak, dari Ombako, kawan-kawan, kita tahan. Jadi sebagai masyarakat sangat mendukung sekali ini adanya daerah otonom baru. Langowan menjadi kota. Dan mudah-mudahan tahun ini akan terwujud. Amin. Oke. Amin. Doakan. Langowan menjadi kota ilustratif. Ya. Oke. Amin. Doa dari masyarakat Minahasa Selatan, Langowan segera dibentuk daerah otonom baru. Oke. Ya. Lanjut, Pak. Jadi Jeff. kembali soal rencana tata ruang wilayah tadi, maka di situ harus ditata, harus ada desain di mana Langowan Timur ini mau jadikan apa, Langowan Barat apa, Langowan Utara seperti apa. Nah, kalau berkaitan dengan pusat pemerintahan, tentu akan disiapkan satu lahan di mana semua kantor-kantor dan fasilitas lainnya ada di dalam satu pusat pemerintahan itu. Itu memang akan dilaksanakan setelah disahkannya ini daerah otonomi baru. Sebab begini, ketika kami akan bicara, oh pusat kotanya nanti akan di sini. Nanti berbondong-bondong orang ke sana itu harga tanah dan sebagainya. Jadi tidak, untuk saat ini, orang masih bicara tentang
bahwa akan ada pasti ada pusat pemerintahan. Ya. Cuma untuk supaya jangan lagi masyarakat pikir dorang kok mau bikin di sini. Jadi orang semahal sama itu tanah-tanah. Itu persoalan-persoalan krusial ya kan yang terjadi karena pembebasan tanah itu juga jadi masalah. Jadi untuk sampai saat ini yang kami desain dulu adalah peruntukannya. Contoh begini, Langowan Timur ini diperuntukkan untuk Sebagai jasa apa? dan perdagangan. Ya. Kalau Langowan pertanian. Langowan Barat pertanian, Nah. Langowan Selatan itu ada pantainya. Jadi wisata, Wisata. perikanan dan juga pertanian. Oke. Langowan Utara juga ada geotermal. Ya. Jadi semua itu akan menjadi kekayaan. Karena kalau Presiden Prabowo Subianto bilang begini, ada 3 hal yang paling utama untuk menunjang Indonesia makmur kan, Ya. yaitu mandiri energi, mandiri air, mandiri pangan. Ya. Semua ini ada di Langowan. Ya. Bicara mandiri pangan, Langowan ini terkenal dengan beras, tomat, hortikultura. Ya. Mandiri air, sumber air ada di Noongan yang mengairi sawah-sawah sampai di Tondano dan juga pembangkit listrik dan sebagainya. Itu dari segi energi air. Kemudian energi dalam dari air, mandiri energi, ada geotermal, Ya. toh? Ya. Panas Baru bumi. ini Ya. ada banyak lagi. Kalau orang ini kan matahari, ya. Ya. Banyak sekali kan sebenarnya solar cell itu yang Ya. bisa digunakan, tapi tidak dimanfaatkan. Kemudian juga hidro elektro sungai Ya. yang ada itu sebenarnya bisa diubah menjadi energi. Ya. Ada PLTA, banyak sebetulnya. Baru itu biofuel itu Biofuel adalah itu. toh ada banyak sekali yang orang boleh kelola menjadi sumber energi. Ya. Jadi dia energi alternatif yang boleh dikelola. Jadi sekali lagi Langowan memiliki semua itu. Kan sekarang ini kan Presiden Prabowo bilang berusaha agar sumber daya pangan toh, mandiri pangan. Ya, Langowan ini sudah lama. Oke. Ya, saya kira itu. Oke, sudah ada yang bergabung lagi. Mungkin secara singkat. Putus ya? Halo? Oke. Di sini juga kan ada rumah sakit ya, rumah sakit. Ya. Rumah sakit apa? Buni Mulia, ada berapa rumah sakit di sini yang 3 rumah sakit. 3 rumah sakit. Rumah sakit umum Dan Geming. daerah Noongan itu milik pemerintah. Ya. Rumah sakit Budi Setia Gereja Katolik Oh, ya. dan ini rumah sakit Kaupusan Milik Gemim milik ya? Gemim. Oke. Jadi ada 3. Oke, selain itu juga di Langowan ini terkenal dengan kuliner. Mungkin Pak Jekri bisa menjelaskan mungkin apa yang menjadi ciri khas ketika orang datang bebek Langowan ya, Siapa nih tahu bebek Langowan? atau miloba. Oke, Iya. mungkin ini juga halal ketika orang atau masyarakat orang mau datang ke Langowan suka memakan ini kan sudah menjadi ciri khas Iya. yang mungkin bisa diangkat ke luar sana. Oke, silakan Pak Ya, Jekri. saya kira kalau wisata kuliner Langowan itu pasti unggul dari semua daerah yang ada di Sulawesi Utara. Ya. Apa yang nggak ada di sini? Ya, semua. Bebek saja dicap sebagai bebek Iya. Langowan. Bumbu RW Langowan. Apalagi yang bukan Langowan? Miloba, Ya. mie pangsit. Miloba Langowan. Mie pangsit Langowan. Beras, Ya, beras artinya Langowan. semua bicara kuliner itu selalu diidentikan dengan Langowan. Ya, sehingga rumah makan ekstrim di Tomohon meskipun ada pasar ekstrim, di sini lengkap, bukan cuma pasarnya yang ekstrim. Rumah makannya. Rumah makannya ekstrim Yang ada membuat- di sini. Saya pernah Mau rasa datang di sekarang, seputaran iya, sini. Saya Pak. pernah rasa di Toraget makan. situ. Ya, saya pernah makan. Ya, jadi lengkap. Sehingga kita bicara apapun ya tentang pengembangan sebuah kota, Langowan itu ada, gitu ya. Dia lengkap, siap sekali. Jadi saya kira Langowan sangat siap menjadi sebuah kota. Ya, jadi itu. Memang di Sulawesi Utara selain Langowan ada 4 juga ya daerah otonomi baru yang diusulkan yang masuk di paket 65 itu. Ada Kota Tahuna, ada Kabupaten Talaut Selatan dan Provinsi Bolmong Raya. Nah, itu sebenarnya keinginan kita kalau boleh bersamaan ada kebijakan pemerintah pusat untuk setidaknya itu saja yang sudah ditetapkan oleh pleno DPR RI itu aja dulu yang dilonggarkan. Karena begini, kalau kita mau konsisten dengan moratorium, kenapa Oke. di Papua ada pemekaran? Iya kan? Oke. Papua Baru, Papua Selatan, Papua Barat, Selatan dan Tengah itu kan sekarang gitu ya. Jadi kalau misalnya mau konsisten ya harusnya semua tidak gitu ya. Itu saya kira menjadi aspirasi kita kalau boleh yang 65 itu aja dulu yang
Ya, itu langsung dicatat Oke. dalam lembaran negara. Oke, sudah ada penelponnya masuk ya? Halo, selamat pagi ya. Dengan siapa nih? Ya, halo. Langsung Pak, sudah. Ya, Bapak sudah terhubung dengan RRI Manado. Silakan Pak. Halo, selamat pagi Ya, to the point aja ya Pak. dengan Michael. Ya, silakan Pak Michael. Ya, Pak Michael dari mana ini? berarti Halo Pak Michael. Lamongan begitu. Pak Michael dari mana ini? Bukan hanya orang Lamongan yang menginginkan untuk dari Tomohon. Oh ya. Silakan Pak Michael, lanjut. Tomohon. Ya. Halo. Ya, lanjut Pak Michael. Ya, keinginan kota Lamongan ini menjadi daerah otonom seperti kota Tomohon yang saya tinggal di Tomohon. Ya memang kalau unsur untuk mendukung menjadikan kota Lamongan itu sangat luar biasa sudah, malah lebih baik dari kota Tomohon. Tapi jangan lupa kami berpengalaman Tomohon menjadi kota, banyak aspek akan berubah di situ, Ya. termasuk politik. Jadi kepentingan pemilihan politik ini akan juga merusak bagaimana perjuangan kota Lamongan itu sebentar. Contoh di Tomohon. Di Tomohon sampai saat ini para pejuang kota Tomohon tidak dihargai oleh bupati. Oke. Karena wali kota Sama kita di Sitaro tidak melihat siapa yang membuat. Jangan sampai di Lamongan itu terjadi seperti itu. Oke. Para pejuang untuk mendirikan kota Lamongan dengan konsep atau proposal, tetapi dengan pemilihan bupati sebagai atau wali kota hanya menyepelekan soal oknum pejuang kota Lamongan. Oke. Terima kasih Pak Michael. Kami sudah paham yang Pak Michael maksud. Oke, langsung ditanggapi oleh mengingat waktu. Oke, operator. Iya, iya. Dipahami. Ditangkap. Jadi sudah ditangkap maksud dari Pak Michael. Jadi harapannya ketika Lamongan udah terbentuk ini paling nggak para pejuang-pejuang ini dihargai lah. Mungkin oke, silakan. Ya, sebetulnya bukan tujuan utama Ya. itu Yang penting- orang mau dihargai Ya, ya. yang penting udah terbentuk. Yang penting Lamongan itu terbentuk dulu. Soal orang mau hargai orang atau nyana itu persoalan lain, toh. Jadi itu bukan menjadi sasaran orang para pejuang untuk mau dihargai atau apa. Tapi yang penting Lamongan itu menjadi kota otonom. Itu aja yang jadi tujuan utama. Kemudian ada catatan kami. Selama ini kan orang berpikir kalau jadi kota atau jadi kabupaten atau jadi provinsi malah merugikan, ya, merugikan negara, merugikan masyarakat. Karena apa? Ada banyak tindakan-tindakan korupsi, ya, tindakan-tindakan korupsi yang merusak perjuangan-perjuangan pembentukan daerah otonomi baru. Maka kami, ya, jauh-jauh sebelumnya kami sudah sarankan supaya Lamongan ini menjadi kota bebas korupsi. Ya. Itu harus jadi tekad, karena kan kalau Prabowo Subianto sekarang kan berbicara pemerintahan yang bersih. Maka kami jauh-jauh para pejuang ini memintakan supaya siapapun nanti yang akan menjadi pejabat atau menjadi petinggi di Lamongan harus menyadari bahwa ini adalah kota bebas korupsi. Itu aja dulu orang harapan. Padahal pejuang-pejuang ini berharap supaya bebaskan kok dulu dari korupsi, supaya Lamongan tidak jadi lagi begini. Itu lihat tuh Lamongan, coba gini lagi, coba gitu lagi. Itu yang kami harapkan. Oke. Mungkin nanti tambahkan dari. Ya. Saya kira saya juga pejuang pembentukan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Oh, iya. Sitaro. Ya. Dan sampai sekarang juga tidak diperhatikan, tidak apa-apa. Aman-aman saja. Tidak salah, aman-aman saja. Yang paling penting adalah seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa Lamongan menjadi kota, itu saja. Ya. Soal ke depan terserah. Tapi kalau boleh saya usulkan, P2KL menjadi lembaga budaya dari Ya. kota Lamongan, sehingga menjadi pemberi suara kenabian Ya. kepada pemerintahan nanti, memberikan masukan atau apakah ia menjadi semacam think tank
ya kepada pemerintahan yang baru. Ya, oke. Kalau Bapak Toran sih, Taruh memang nyanda sama sekali. Ya. Tapi Toran tidak, bahagia saja, tidak apa-apa. Oke. Ya, baru berikut yang terakhir, mengapa orang Tomohon mendukung? Ya. Mengapa orang Matoli mendukung? Dan orang-orang sekitar mendukung? Karena mereka tahu ketika Langowan menjadi kota, yang diuntungkan bukan hanya orang Langowan. Semua tapi akan semua terdampak. orang, bahkan yang ada di Sulawesi Utara, akan sampai di terdampak. sekolah unggulan nanti. Ya. Bukan cuma orang yang ada di Minahasa, Yang mau sekolah, pasti tapi semua. mau di Sanger, dari Mau datang Bolmo, sekolah di sini. dari mana? Sekolah di sini. Makanya mereka mendukung. Ya. Karena itu saya kira satu hal yang sangat baik ketika Langowan ini segera menjadi kota. Saya kira itu saja. Ya, pasti ya, saya kira itu. Kalau waktu Pak Bung Karno begitu dia jadi presiden, Pacitan maju, waktu SBY jadi presiden Cikeas maju dan Jombang maju, apalagi ya waktu Jokowi Solo maju, saya yakin di kepemimpinan Pak Prabowo sebagai presiden asal Langowan pasti maju. Saya kira itu keyakinan ya. Saya kira itu harapan kita ke depan. Pak Jeff, dari tadi menyinggung terkait Presiden Prabowo Subianto. Mungkin bisa singgung sedikit sebenarnya sejarah ataupun bagaimana sih silsilah Presiden Prabowo Subianto di Langowan. Singkat saja. Mudah-mudahan didengar oleh Prabowo Subianto sendiri dan keluarga. Prabowo Subianto ini kan adalah kakek buyutnya kan Benyamin Sigar. Ya. Jadi Benyamin Sigar ini ada anak yang menjadi juga sekretaris distrik di Manado. Lalu kemudian memperanakkan Dora Sigar. Ya. Dora Sigar ini menikah dengan ayah dari Prabowo ya, Sumitro Joyo Hadikusumo. Ya. Dan mereka ini tidak melupakan identitas, tidak melupakan Langowan sebagai asal leluhur. Ya. Jadi bisa dibayangkan Prabowo Subianto ini hampir di seluruh Indonesia selalu menyebut dia orang Langowan. Toh berarti dia tidak melupakan akar budayanya, akar leluhurnya. Jadi secara otomatis orang akan lihat bahwa Prabowo ini adalah titisan dari pemimpin Langowan. Karena yang dulu jadi major atau mayor distrik Langowan adalah kakek buyutnya, Benyamin Sigar ini. Jadi dia dilahirkan sebagai seorang pemimpin yang adalah keturunan orang Langowan. Itu kebanggaan. Oke, mengingat waktu, kita akan menjulahi dialog kita pada pagi ini. Mungkin ada beberapa hal atau closing statement yang disampaikan oleh para narasumber dan juga mungkin bisa ditambahkan oleh bapak-bapak yang ini 1 menit saja. Mungkin ada yang bisa ditambahkan. Oke, sekretaris Pak. Ya, saya kira untuk Kota Langowan yang diperlukan adalah mari semua orang bersatu. Itu satu kata saja dari saya. Orang bersatu untuk kejayaan Langowan. Pak Jeffrey, mungkin ada penyampaian terakhir, silakan. Jadi closing kami juga statement ini adalah sama seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Panitia Bung Jeffrey Raturandang, bahwa Langowan itu membutuhkan satu visi, satu perjuangan, satu tekad, sehingga tidak lagi menimbulkan hal-hal yang krusial. Mari dalam satu pikiran kita bahwa Langowan harus menjadi kota otonom, itu saja. Oke, Pak Jekrit, mungkin ada tambahan? Iya, satukan hati, satukan perjuangan, berdoa bersama Kota Langowan yang terbaik. Ya, orang berdoa supaya dalam waktu yang tidak lama Langowan segera menjadi kota karena memang potensi itu tuh ada. Nggak usah baku-baku ambe, nggak usah baku-baku marah. Satu tujuan torang Langowan jadi kota. Bravo Kota Langowan. Oke, pendengar, demikianlah dialog kita pada pagi hari ini dari Monumen Swars Langowan terkait pembentukan ataupun persiapan pembentukan Kota Langowan. Dan informasi juga bahwa siaran ini dirilai oleh Radio Mengeni Voice Kawangkoan. Oke, terima kasih kepada para narasumber, Pak Jeffrey Pai, Ketua Terima kasih Panitia, Pak Bobi Sambeka. telah memberikan berbagai penyampaian pernyataan kepada masyarakat Sulawesi Utara, bahkan sampai di luar daerah, bahkan luar negeri yang memonitor siaran kami ini. Terima kasih juga kepada para tokoh-tokoh pejuang Kota Langowan yang sudah bersama-sama dalam dialog kita pada pagi hari ini. Kami berharap dialog ini bisa bermanfaat, bisa
memberikan suatu pencerahan bagi masyarakat Kota Langouan khususnya dan masyarakat Sulawesi Utara, bahkan di mana saja Anda berada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.